Oke, selamat pagi teman-teman semuanya pecinta alam Indonesia. Kali ini kita akan sekilas bercerita tentang masa lalu ya. Nah, di depan saya ini kebetulan ada kayu belian ya, kayu ulin atau kayu besi. Ini banyak arangnya seperti ini. Nah, ini walaupun hampir 40 tahun penebangan, tapi masih keras, masih sangat keras, masih sangat bagus ini ya. Nah, kok kenapa kayunya bisa berarang seperti ini? Jadi zaman dulu penebangan itu ya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan ada undang-undangnya. Jadi penebangan pohon atau penebangan hutan, ya penebangan lahan itu kalau dibakar maka akan terkena sanksi pidana. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu di era-era di bawah tahun 90-an ya, itu semua ketika penebangan kayu, penebangan hutan ya, kayu masih berserakan bertumpukan itu, kemudian langsung dibakar, memang sengaja dibakar. Makanya dulu di Kalimantan ini ya, awal-awal masuk transmigrasi itu pernah terjadi kebakaran yang dipenuhi dengan asap ya. Jadi semua kondisi itu dipenuhi dengan asap ya. Bahkan kita kesulitan untuk memandang. Paling banter atau paling jauh jangkauan pandangan kita ya mungkin hanya sekitar 10 meter ya. Jadi setelah 10 meter itu kita nggak terlihat apa-apa lagi sampai berbulan-bulan teman-teman ya, karena memang pembakaran kayu. Bedanya kalau pembakaran sekarang ini memang kalau pas musim panas itu memang lama. Cuman kalau sekarang ini kan gambut yang terbakar, bukan kayu. Kalau zaman dulu tuh kayu. Jadi walaupun pekat gitu kan nggak terlalu pedas di mata gitu. Tapi kalau sekarang ini sudah pekat ya pedas di mata karena asapnya itu asap-asap gambut. Nah, jadi seperti ini. Di semua kayu yang kita dapati, entah itu masih berdiri atau sudah tumbang seperti ini, semuanya pasti akan ada bekas hitamnya atau bekas arangnya, seperti bekas kebakar seperti ini ya. Karena memang seluruhnya dulu itu dibakar. Makanya gunung di tempat kami ini, sebelah sini nih, itu kayunya habis ya. Padahal sebenarnya itu masuk hutan lindung. Karena pembakaran lahan zaman dulu kan, jadi ya tentu saja kemana-mana si api gitu kan. Dulu waktu saya ikut transmigrasi tahun 98 itu di gunung ini masih kita sering jumpai setiap pagi jam 4 itu suara monyet itu ya. Suara monyet itu walaupun jaraknya berkilo-kilo itu terdengar sangat keras sekali ya. Jadi sangat indah sekali dulu alamnya. Karena memang hutannya ditebang ya, ratusan ribu hektar ditebang, maka binatang-binatang seperti monyet ini kumpul jadi satu di dalam hutan itu gitu. Dan setelah saya tinggal tahun 2002 ya ke Jawa, terus saya pindah lagi ke sini tahun 2006 ke Kalimantan, maka suara-suara itu sudah tidak ada lagi. Dan saya lihat pegunungannya itu pun sudah tidak ada kayu lagi, hanya segelintir kayu-kayu kecil gitulah. Kalau dulu waktu tahun segitu ketika kita pergi ke Kafling Sawit gitu kan, itu terlihat pohon itu daunnya warna-warni, begitu indah gitu. Suasananya begitu, wah luar biasa pokoknya. Jadi suara-suara hutan itu ya, kebetulan Kafling Sawit saya itu dulu di dekat hutan, di dekat gunung maksud saya. Berjarak sekitar dari kaki gunung sekitar berapa ya, sekitar 1 kilo ya, 1 kiloan lah ya. Itu suara angin dari pohon-pohon di gunung itu terdengar itu, wah itu wah luar biasa gitu lah. Terus suara monyet, kalau monyet itu ya monyet, kalau dulu nggak tahu sih monyet seperti apa ya, kata orang sih lempio gitu ya, lempio gitu. Nah, seperti itu. Itu wah ramai sekali. Cuman kalau sudah menginjak jam 7 pagi itu memang sudah tidak ada suaranya lagi gitu. Pokoknya mulai jam
3:30 pagi sampai atau jam 4 mulainya pagi itu ya, itu nanti sampai jam 6:30 lah, itu masih rame-ramenya itu ya. Jadi kondisi lingkungan Kalimantan itu seperti ini. Ini tumpukan kayu semua ini ya. Kayu belian. Kalau dulu waktu ketika datang transmigrasi itu, kayu itu bertumpuk-tumpuk ya, jadi didosor, memang pakai dosor alat berat itu kan, jadi ditumpuk seperti gunung-gunung gitu. Karena memang pohonnya itu sangat banyak sekali. Kita mengakui ya, Indonesia ini sangat kaya raya sebenarnya ya. Nah, kenapa sekarang ini kita sulit jumpai kayu-kayu besar? Karena memang masalah ada illegal logging ataupun legal logging gitu kan. Kalau dulu ada illegal logging itu artinya ya dia perusahaan besar tapi tidak mau bayar gitu kan. Nah, akhirnya mungkin ketahuan atau mungkin nggak bayar, akhirnya kan dipermasalahkan gitu. Terus ada namanya legal logging. Legal logging itu artinya dia juga penebang pohon tapi uang ke negara atau uang pesangon itu lancar gitu, makanya dikatakan legal maupun ilegal. Jadi sebenarnya semuanya itu ya ilegal gitu kan, karena masuk hutan ya. Namanya legal dan ilegal itu kalau penebangan hutan itu kan masalahnya hanya satu, ngasih upeti atau enggak gitu aja. Maksudnya itu ngasih bayaran atau enggak gitu aja, masalahnya cuma itu gitu loh. Kalau sekarang ini memang kita tidak bisa menemukan lagi namanya hutan ya, karena kayu-kayu yang besar sudah dipotongin oleh perusahaan gitu kan, oleh perusahaan besar, perusahaan kayu gitu kan, entah dijual kemana kita nggak tahu. Jadi memang selain ditebang oleh perusahaan, juga hancur karena tambang emas. Nah, tambang emas ini juga luar biasa daya hancurnya. Kalau kita tengok dari Google Ads ya, itu wah mungkin ratusan ribu hektar kayaknya ya. Semua itu putih menjadi pasir semua karena Domfeng itu pencarian emas itu, tambang itu ya. Itu juga sangat menghancurkan. Dulu tahun 2010 ketika saya mencari emas di dalam hutan, itu ternyata ya penggali emas ini sudah tidak terhitung lagi gitu loh. Dan saya memang masuk di hutan, saya masih melihat banyak pokok-pokok kayu besar ya di sana. Jadi saya betul-betul masih melihat yang namanya hutan besar gitu. Masih tahun 2010 itu masih ada ya, dekat sekitar, kalau dari sini ini sekitar 50-60 kilo ya kalau nggak salah dulu. Cuman sekarang ini karena masuk perusahaan sawit ya habis. Jadi kemudian yang membuat alam Kalimantan ini hancur adalah adanya kebun sawit. Nah, kebun sawit perusahaan ya, punya perorangan, ini juga paling besar dampaknya karena mungkin sudah lebih 60% kayaknya ya, semuanya itu sudah ditanamin kebun sawit semuanya gitu loh. Jadi banyak kebun sawitnya. Sekarang di mana-mana sudah hutan ditebas dan ditanami kebun sawit oleh perusahaan-perusahaan swasta. Jadi seperti ini ya, kita singkat cerita, nanti insya Allah kita akan ceritakan lagi. Masih banyak sebenarnya yang perlu diceritakan. Kalau kita menceritakan tentang kekayaan alam Kalimantan ini tidak ada habisnya kayaknya ya, karena memang wah sumber daya ceritanya itu sangat banyak. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang dulunya waktu masih kecil gitu kan, pernah ikut transmigrasi, mungkin pernah tahu lah ya, ataupun mungkin sudah, apalagi sudah dewasa ya, ikut transmigrasi awal-awal gitu. Pokoknya ikut transmigrasi di bawah tahun 95 ya, itu pokoknya masih oke, masih tokcer, masih jos ya. Kita datang tahun 98 aja masih hutan, masih wah luar biasa waktu itu ya, masih luar biasa. Nah, oke, sekian saja. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, agar kita bisa mengenang, paling tidak kita bisa mengenal kekayaan alam kita